Nah, syahadat, kita mengenal bahwasan syahadat ini adalah sesuatu yang diikatkan dalam suatu ketentuan yang tidak dipisahkan antara wujud Tuhan dan wujud umat. Membuktikan adanya Tuhan dan adanya umat, inilah yang dijalankan oleh akidah. Inilah yang dijalankan oleh iman. Inikah yang dijalankan oleh agama. Tetapi kalau kita gagal mendapatkan ketuhanan dan keimanan kita dalam syahadat tauhid, maka rukun Islam ini tidak akan diawali oleh syahadat. Tapi karena wajib syahadat ini di awal penghulu rukun Islam sebelum sholat ini ada, ini kejelasan bertuhan wajib dijelaskan sejelas-jelasnya dan senyata-nyatanya. Jadi bukan kalau bertuhan tidak bisa kita andalkan, saya beriman, saya punya Tuhan. Nggak bisa begitu. Semuanya itu harus berawal dari kenyataan. Sebagaimana Allah telah siapkan apa yang bisa kamu saksikan dalam kalimat La ilaha illallah. Berkodratlah Tuhan di situ bernama Allah. Dan apa yang kamu bisa saksikan dengan Muhammad Rasulullah, ma'rifatul ruh, mana diri yang bertuhan. Nah, ini disahkan sampai ke alam tauhid ini adalah kebenaran asal usul dari syahadatullah sebelum adanya syahadat tauhid. Syahadat tauhid ini adalah syahadat tauhidin. Syahadat yaitu tempat berhubungan dan kenyataan di dalam iman. Berhubungan kenyataan di dalam iman itu Islam. Itu yang dikatakan agama. Nah, tapi menyatakan adanya Tuhan dan adanya umat itu tidak bisa kita dapati dari perjalanan iman. Ya, itu nggak bisa kita dapati dari perjalanan iman. Ini harus dalam kodrat perjalanan ilmu atau disebut dengan makom usuluddin. Jadi kita harus tahu dari mana syahadat tauhid ini asal usulnya. Kalau syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini ikatan batin. Ikatan batin yang dihakkan. Perwakilan wujud Tuhan bernama Allah menyatakan ada umat. Dan perwakilan diri yang bersaksi menyatakan ada umat dan ada Tuhan. Kalau la ilaha illallah pernyataan adanya Tuhan, Muhammad Rasulullah pernyataan adanya umat, disinilah terjadi abidun al-ma'budun. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Tetapi kalau menyatakan adanya, nah ini, adanya seperti apa adanya wujud Tuhan, seperti apa adanya wujud umat, ini kita tinjau kembali kepada umulnya dari syahadat tauhid adalah syahadatullah. Nah, syahadatullah ini yang akan kita lihat. Mana yang dikatakan syahadatullah? Yang artinya mengartikan syahadat tauhid. Nah, kita lihat dulu. Jadi dengan adanya kedepannya kita melihat syahadatullah itu. Nah, kita baca tuh di dinding Ka'bah Baitullah itu ada bulat 2 buah di pintunya. Al-Malikul Hakul Mubin Ashadikul Wa'adal Amin. Ini bulat 2 buah. Ya. Nah, di sini kan mengartikan apa artinya? Nah, makna dari Al-Malikul Hakul Mubin itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan makna dari asyhadikul wa'adal amin Muhammad Rasulullah. Nah, kita cari isinya. Nah, sementara ini pintu gerbang Baitullah. Pintu gerbang kodrat batinnya Allah. Ya.
Jadi kalau ada kodrat batinnya Allah, nah kita melihat mana yang dikatakan Baitullah. Bagaimana kita mewujudkan batinnya Allah pada wujud tauhid. Nah, Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malik Al-Haqqullah Al-Mubin. Nah, di sini sudah jelas berdirilah yang hak, yang nyata. Nah, Al-Haqqullah, Al-Haqqullah itu nama sujud diri, tapi tidak diri siapa-siapa. Ya, bukan diri siapa-siapa. Nama berkodratlah sebuah naf, yaitu dikatakan dengan Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Haqqullah, Al-Haqqul artinya diri yang hak, mubin itu artinya nyata. Nah ini telah berdiri sebuah diri yang nyata. Nah gitu ya. Wasadikul wa'adal amin. Asyhadikul wa'adal amin. Imani dan yakinilah kalau diri itu adalah diriku. Amin. Nah aku. Nah disinilah Allah mewujudkan kodratnya pada dirinya. Allah jadikan dirinya dengan nyata dan diri itu adalah diriku. Nah inilah yang kita saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, mana yang dikatakan Al-Malikul Haqqul Mubin. Nah, mendirikan sebuah diri Al-Haqqullah wal Haqqa Al-Haqqun. Jadi mana diri Al-Haq itu? Yang nyata. Nah, diri hak yang nyata. Nah, inilah diri hak yang nyata. Asyhadikul wa'dal amin. Dan diri ini hanya aku yang memiliki diri ini. Itulah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu kodrat diri yang diutus, yaitu yang bersifat ruh Rasulullah. Ruh inilah yang dikatakan dengan amin. Makanya Rasulullah itu bergelar Al-Amin atau Amin. Nah, inilah dia bergelar Al-Amin, Allah bersifat Al-Amin. Nah gitu. Jadi perbedaan Al-Amin dengan Al-Amin. Kedua-dua diri ini akan disatukan di dalam perjalanan batinnya Allah. Apa disatukan? Nah inilah yang dikatakan Fatihatin Nasun. Bertajalilah batinku menjadi kodrat diriku dan kodrat umat. Siapa yang kodrat umat itu diriku. Siapa yang kodrat Tuhan itu adalah aku. Nah gitu, aku nyata pada diriku yang nyata. Nah ini yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wujud semata tapi belum berbentuk. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, inilah bentuknya. Itu yang dikatakan amin atau mubin. Jadi inilah asal usulnya syahadat tauhid ini terjadi dari syahadatullah. Jadi makanya kita diwajibkan mengenal diri. Nah, mengenal diri adalah dengan hijrah. Hijrah berangkat dari kemanusiaan menuju keinsanan. Inilah yang dikatakan pergi menunaikan ibadah haji. Yang dikunjungi adalah diri kita juga, yang berjumlah titiknya sifatnya 7. Jadi mengerti kita mana 7 di dalam dengan 7 di luar yang akan dipertemukan di masa hijrah menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita juga paham, ternyata di syahadat tauhid itu batasannya mengenal Allah. Nah ini yang dikatakan awaludin ma'rifatullah. Tapi kalau batasan diri itu sudah mengenal Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan mubin, nyata. Bagaimana kita bisa menyatakan adanya Tuhan berwujud kepada Allah asmanya. La ilaha illallah. Nah, bagaimana kita mengimani wujud Allah wa Muhammadun Rasulullah. Nah, ini dikatakan dalam pengakuan Muhammadun abduhu. Nah, Muhammad
abduhu. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya ternyata Muhammad itu adalah wujudku. Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebuah ruh. Nah gitu, sebuah ruh yang kutus, sebuah rasuluhu. Jadi di sini kita benar-benar kita belajar, jangan hanya menerima perintah tanpa tahu perjalanan kodrat perintah itu. Jadi bagaimana kita menyatukan diri dengan Allah, tentu dengan syahadat tadi. Syahadah ahad. Nah, bagaimana syahadat menyatu, syahadah langsung dengan ahad menjadi satu, sehingga jatuh menjadi ba'dal atau aftar. Aftar adalah sifat wujud yang terlihat, atau dikatakan sifat bagi Allah, amruhu. Jadi dengan demikian, iman kita semakin tinggi, iman kita semakin kuat dengan adanya kita mengenal lebih jauh, mengenal lebih hakiki lagi bahwasanya di Ka'bah Baitullah itu menjadi kiblat adalah batin Allah, tentang peraduan antara wujud diri batin dalam alam batin. Nah begitu dijauhirkan di alam nyata, maka terjadilah ibadahnya, ibadah sholat zahir batin. Mana sholat zahir batin? Inilah zahiru wal batinu. Bagaimana zahirku dan batinku menghadap kepadaku. Nah inilah wujudullah ala batinullah al baitullah. Adanya aku tersembunyi dalam batinku. Nah inilah yang berwujud batin. Jadi kalau kita mengerti bagaimana hakikinya ketuhanan ini dalam diri, maka untuk melaksanakan tauhidnya mudah. Tapi kalau kita gagal menyatakan atau membuat mubinnya, ini akan menemui kesulitan yang sangat tinggi. Al-Malikul Hakul Mubin. Yang hakul mubin, yang hak itu yang bisa nyata. Anaul haq la ilaha illallah. Nah inilah diri yang benar yang berwujud berasmakan Allah. Nah inilah alif lam lam ha, marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, asma Allah dan izzatullah, asma Allah dan af'alullah. Jadi kalau kita semakin memahami lebih dalam lagi hadirin dan jamaah, semakin kuat iman kita kepada Allah. Artinya apa? Zahir dan batin diri ini adalah wujud dari Baitullah. Inilah alam Baitullah. Bagaimana alam Baitullah yang dibaiat oleh Allah, yang disahkan. Yang disahkan adalah batinnya Allah. Nah inilah ada wujud bernama Allah, ada wujud bernama Muhammad Rasulullah. Ini diikat dalam satu wujud diri, menyatu diri dalam fokus kita tawaduk kepada syahadah ahad. Maka disinilah disebut zahiru atau dikatakan aftarnya Allah. Aftar itu alif ta atau alif tersurat atau berbentuk nur kasiyah, ya, nur kasiyah. Jadi dengan demikian semakin mudah kita mencapai, karena perwalian zahirnya Allah ini sudah bisa memberikan pertolongan kepada iman kita untuk memperjalankan kepada kodrat ketuhanannya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, indah sekali. Jadi kalau kita tahu asal usul syahadat tauhid itu adalah dari syahadatullah yang digambarkan di pintu Ka'bah Baitullah itu. Karena kalau syahadat tauhid ini dia penghulu awal, nah siapa yang akan berkata la ilaha illallah? Nanti ada lagi Tuhan selain Allah. Siapa lagi yang berkata Muhammad Rasulullah? Nanti ada lagi Muhammad selain Rasulullah. Makanya dinilaikan dengan Al-Malikul Haq.